Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di acara seminar diskusi tentang mitos pernikahan Hindu. Di sini acara ini sebetulnya merupakan peringatan hari jadi Museum Sono Budoyo yang ke-85. Kita dari komunitas Jejak Kisah di sini bekerja sama untuk memeriahkan hari jadi Museum Sono Budoyo yang ke-85. Oleh karena itu, semoga Museum Sono Budoyo tetap menjadi pilar terdepan dari museum-museum yang lain untuk tetap melestarikan budaya, tradisi, dan sesuatu yang berharga yang ada di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, marilah kita panjatkan sholawat dan salam. Semoga kita tetap menjadi iman, menjadi Islam yang baik, dan mengharapkan syafaat Nabi Muhammad bilang Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, sini sebelum memasuki diskusi pada siang hari ini, saya akan memperkenalkan pembawa materi kita pada siang hari ini, yaitu Mas Imam Bastomi. Beliau adalah mahasiswa S1 UIN Sunan Kalijaga, Prodi Sejarah Kebudayaan Islam, dan beliau juga menjadi ketua komunitas Jejak Kisah. Beliau memiliki track record yang bagus dalam karya-karya ilmiah. Itu mungkin belum bisa ya, karena CV-nya belum dibawa sama Mas ya. Salah satu tulisannya itu nanti akan keluar di jurnal juga pada tahun 2020 tentang mitos pernikahan Hindu. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan kepada pembawa materi untuk menjelaskan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang ya teman-teman semuanya. Jadi pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Kepala Museum dan juga pihak Museum Sono Budoyo yang telah memberikan kami kesempatan untuk istilahnya sharing dan diskusi bersama di tempat ini. Jadi kita santai aja, diskusi biasa. Ini kan temanya tentang tradisi lisan. Sebenarnya saya mengambil tentang mitos pernikahan Hindu. Kenapa saya mengambil ini? Karena kemarin itu saya sebenarnya hasil riset saya pada bulan April Mei kemarin. Tepatnya di daerah saya di Nganjuk, Jawa Timur. Ada yang asli Jogja nggak di sini? Pernah dengar nggak tentang mitos Hindu? Ada nggak? Belum ada. Sebenarnya memang ini berasal dari suku Jawa, akan tapi kayaknya gaungnya atau di Jawa Tengah di ini nggak ada, banyaknya di Jawa Timur tentang mitos pernikahan Hindu ini. Sebelum kita awali dulu tentang apa itu folklore dan ciri-cirinya. Kan kalau mungkin istilahnya orang-orang mungkin lebih tahunya itu tentang tradisi lisan. Sebenarnya itu masuknya itu dalam kategori folklore. Jadi folklore adalah ini pengertiannya ya, bagian dari kebudayaan yang kolektif tersebar dan diwariskan secara turun-temurun, secara tradisional, dan penyampaiannya itu lewat lisan. Dan terkadang itu diiringi dengan gerak isyarat atau dengan alat bantu pengingat. Ini pengertian secara garis besarnya tentang folklore, atau orang-orang biasanya lebih gampangnya nyebutnya itu tradisi lisan. Nah, ini ada ciri-cirinya, ada 9 ini. Yang pertama yaitu adalah media penyampaiannya secara lisan, bersifat tradisional, berkembang dalam versi yang berbeda-beda. Kenapa kok bisa berbeda-beda? Karena itu tadi kan lisan ya. Dari ke A ke B kadang itu ada kayak unsur tambahan gitu, artinya menjadikan adanya beberapa versi gitu. Keempat, bersifat anonim. Anonim ini maksudnya tradisi lisan atau folklore itu tidak jelas siapa pendirinya atau penciptanya, itu tidak jelas. Makanya dia disebut bersifat anonim. Yang kelima, mempunyai berbentuk pola. Karena mempunyai manfaat dalam kehidupan kolektif. 7, menjadi milik bersama
dalam suatu masyarakat tertentu, ke-8 bersifat paralogis. Di sini maksudnya itu mempunyai logika sendiri yang kadang menurut orang-orang masyarakat itu nggak sama gitu. Maksudnya mungkin menurut masyarakat ini sudah sesuai logika mereka, tapi sama masyarakat lain itu nggak masuk akal gitu. Makanya dibilang bersifat paralogis. Yang ke-9 yaitu bersifat lugu atau polos. Nah, folklore itu jenis-jenisnya ada beberapa jenis. Yang pertama itu folklore lisan yang berbentuk murni lisan seperti bahasa rakyat, puisi rakyat, nyanyian rakyat, dan juga cerita rakyat. Yang kedua yaitu adalah sebagian lisan. Jadi ada unsur lisannya dan juga ada bukan lisannya. Contohnya kepercayaan rakyat, permainan rakyat, dan juga istiadat. Mitos dulu nanti yang kita bahas ini termasuk yang ini, folklore sebagian lisan. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu adalah folklore bukan lisan, yaitu folklore yang secara harga itu memang menggunakan lisan tapi tidak murni lisan banget. Contohnya makanan, minuman, tempat-tempat tradisional, bentuk rumah atau arsitektur rumah. Banyak sebenarnya contoh-contohnya, kalau mau kita sebutkan satu-satu. Kita akan membahas tentang budaya Jawa. Nah, di Indonesia kan menurut data Badan Statistik itu suku Jawa itu sekitar 41% terbanyak di Indonesia, dan itu memiliki tradisinya itu sangat banyak banget, dan setiap tradisi itu menyimpan nilai-nilai kearifan lokal yang punya ciri khas masing-masing. Ada yang nilai kearifan lokalnya berupa seperti keteladanan, pimpinan, keharmonisan, dan lain-lain. Nah, dari kearifan lokal dari tradisi Jawa ini itu akhirnya menghasilkan hukum adat. Hukum adat itu adalah suatu hukum yang mana tidak tertulis, akan tetapi itu sangat dipatuhi atau dipercayai harus harus dikerjakan oleh masyarakat Jawa seperti itu. Jadi berasal dari budaya, terus mempunyai nilai kearifan lokal, dan akhirnya kearifan lokal itu menghasilkan hukum adat seperti itu. Menurut tokoh yang bernama Wayan Githain, seorang antropolog, tradisi Jawa itu terdapat pada 3 bagian. Yang pertama yaitu pada bidang kelahiran, 2 pernikahan, yang ketiga itu kematian. Jadi setiap bagian-bagian itu mesti ada banyak sekali tradisi-tradisi Jawa yang sangat menarik untuk dikaji. Nah, pernikahan adat Jawa banyak sekali tradisi-tradisi atau langkah-langkah yang ritual-ritual adat yang harus dilakukan, seperti pada saat sebelum melakukan sebuah pernikahan, saat resepsi itu ada upacara-upacara adat yang harus dikerjakan. Ini beberapa contohnya seperti injak telur, siraman, dan lain-lain. Selain itu ada dalam pernikahan adat Jawa juga ada yang namanya kayak pantangan atau larangan-larangan yang harus dijauhi atau dihindari gitu. Nah, pantangan itu ada beberapa faktor. Saya nggak nampilin di itu. Ada 3 faktor. Pertama faktor biologis, yaitu faktor yang mana kita masih ada golongan sama darah saudara gitu, itu nggak boleh. Terus yang kedua itu faktor sosial. Itu jika dikerjakan, maka jika pernikahan tetap dikerjakan, maka akan menimbulkan hubungan yang nggak harmonis karena adanya masalah sosial. Contohnya itu menikah sama tetangga sebelah, itu rumah sebelahnya gitu, itu nanti itu menurut orang Jawa itu nggak boleh karena nanti akan menimbulkan masalah sosial. Yang terakhir itu adalah faktor gaib atau bukan supernatural. Itu karena dipercaya kalau tetap itu berasal karena ada kekuatan-kekuatan gaib yang memang melarang pernikahan tersebut. Contohnya ya Jindu ini salah satunya gitu. Sebenarnya ada beberapa, saya lupa, tapi salah satunya adalah pernikahan Jindu. Nah, Jindu itu apa sih? Ada yang tahu? Jindu? Ya kalau secara bahasa sih Jindu itu bahasa Jawa, siji sama telu. Di daerah Jawa Timur itu ada yang menyebutnya bukan Jindu tapi lusan, telu dan kepisang. Ya sama aja sebenarnya. Jadi itu pernikahan yang mana melarang antara anak pertama dan
misal contohnya Mas Arya kan anak pertama, calonnya itu anak ketiga, itu nggak boleh. Dibalik pun juga sama aja, jika Mas Arya anak ketiga, calonnya anak pertama itu nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Menurut masyarakat di Jawa Timur itu jika tetap dilanjutkan nanti akan menimbulkan malapetaka, nanti timbul ketidakharmonisan dan lain-lain. Nah, ini berapa dampaknya? Seperti pernikahan tidak langgeng, akan nanti cerai, orang tua akan meninggal, saat mempelai meninggal dan lain-lain. Nah, biasanya berdasarkan observasi saya yang sudah saya lakukan itu, ini dampaknya itu terkadang setelah melaksanakan pernikahan biasanya langsung terjadi. Ada yang seperti itu. Ada kasus lagi itu mungkin setelah hidup lama gitu, terus punya anak, itu baru kejadian mertua atau orang tuanya meninggal. Jadi tiap orang itu punya kasus yang dari hasil observasi saya itu punya yang kasus yang berbeda-beda. Ada yang setelah nikah itu langsung kejadian karena dulu, ada yang mungkin lama banget baru kejadian. Semua orang punya kayak pola tersendiri seperti itu. Nah, sebenarnya asal-usulnya itu gimana kok bisa ada jilul? Ini sangat menarik. Yang pertama itu memang jilul itu menurut berdasarkan wawancara saya bersama tokoh-tokoh yang ahli dengan dalam kebudayaan Jawa, itu memang katanya jilul itu sudah ada sejak zaman dahulu. Dahulunya kapan? Kurang tahu juga, Mas. Karena memang tradisi lisan sangat sulit untuk dilacak, itu susah banget. Jadi nggak bisa dipastikan tahunnya kapan, nggak tahu. Mungkin sebelum Masehi bisa jadi, sebelum Hindu-Buddha ada bisa jadi. Nah, yang kedua itu asalnya orang Jawa itu mengeramatkan angka 3 karena angka tersebut dihubungkan dengan kejadian yang sakral, sehingga hal yang berhubungan dengan itu dihindari. Ada sebuah kisah itu ada orang itu kayak melakukan sebuah perjalanan dia itu mencari jati diri dan juga mencari keberadaan di mana Tuhan. Ini sebuah kisah tentang mitos tentang jilul. Dan ketika dalam melakukan perjalanannya, dia itu bertemu kayak mungkin jin ya, tapi dia itu menyerupai wujudnya itu belalang. Nah, belalang itu ngomongnya gini. Ini semuanya berasal dari Jawa kan? Bisa bahasa Jawa. Ngomongnya gini. Kok ada teman boleh Tuhan itu ada di 3 tempat. Nenek itu lempang benar. Pertama itu rumah istri, kedua itu saya lupa kedua itu apa. Pokoknya ada tiga tempat itu. Itu sebenarnya nggak jauh dari orang itu tuh. Intinya akhirnya dari kisah tersebut, akhirnya orang Jawa itu mengeramatkan angka 3 itu. Jadi sebenarnya pengeramatan angka 3 itu berasal dari kisah itu. Kisah seorang kayak petapa atau itu yang mencari jati diri dan keberadaan Tuhan. Seperti itu. Nah, kan riset saya kemarin kan memang lebih berfokusnya di daerah saya ya, di Nganjuk Jawa Timur, dan juga saya memfokuskannya kepada bagaimana sih generasi milenial pandangannya terhadap jilul itu seperti apa gitu. Kenapa kok generasi milenial? Kan sekarang kan memang nantinya yang akan menggenggam Indonesia atau merajai Indonesia kan para generasi milenial. Udah tahu kan generasi milenial itu siapa? Belum. Jadi kan yang generasi milenial itu generasi yang kalau sebenarnya beberapa tokoh itu punya standar atau pengertian tersendiri, definisi tersendiri sih. Tapi yang umum tuh diartikan generasi yang lahirnya tahun 80-an sampai tahun 2000-an. Yang mana generasi itu udah sangat melek sama teknologi, sama HP, internet, udah sangat andal daripada generasi yang sebelumnya di pertama generasi apa itu X kalau nggak salah. Nah, setelah saya riset tuh survei di daerah saya, itu mayoritas tahu, generasi itu mengetahui tentang jilulnya sedikit. 14% itu sedikit banget. Itu pun juga kategori yang generasi milenial yang usianya masih kayak sekitar SD, anak-anak SD di bawah itu yang nggak tahu. Tapi yang anak SMP, SMA itu mayoritas
sudah tahu. Nah, tentang selanjutnya yaitu ada tentang kepercayaan tentang jidu. Ini lumayan variatif ya, tapi mayoritas tidak, mereka sudah nggak percaya tentang jidu itu. 20% hanya sedikit yang masih percaya, dan 34% itu lain-lain. Lain-lain ini maksudnya ada yang percaya tapi masih ragu, ada yang gimana ya, maksudnya mereka masih kebanyakan sih ragu sih antara percaya dan tidak. Kadang ada yang percaya tapi kok menurut agama enggak, terus ada yang enggak percaya tapi kok kejadiannya itu benar-benar real, ada gitu. Masyarakat yang pernah mengalami jidu ada benar gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya hampir antara tidak dan lain-lain ini sebenarnya hampir beriringan. Kalau berdasarkan observasi saya sih sebenarnya masih banyak yang lain-lain ini yang masih ragu. Terus ini saya menanyakan kepada para generasi milenial itu bagaimana penerapan jidu di daerah sekitar, apakah di daerah masing-masing itu masih menerapkan jidu, dan jawabannya mayoritas memang iya. Mayoritas di daerah di saya itu dengan Jawa Timur itu masih menerapkan jidu, meskipun mereka nggak percaya, tapi yang menerapkan itu masih ada. Dan memang beberapa ada kasus itu mereka nggak percaya, terus dia itu minta dinikahkan sama orang lain, dia itu bapaknya menggunakan tapi anaknya enggak. Bapaknya itu udah ngeyel nggak mau menikahkan, terus akhirnya kan anaknya minta dinikahkan sama saudaranya yang lain yang notabene dia nggak percaya sama dia. Nah tapi pada faktanya kan tetap jidu, tetap dilanjutkan pernikahannya, dan ternyata malah yang menikahkan itu meninggal ya, karena nggak tahu ya itu memang faktor apa ya, tapi memang itu jidu. Jadi yang menikahkan itu yang meninggal. Memang ada mistis jidu ini. Jadi berdasarkan data ini, masyarakat itu masih di daerah saya di Jawa Timur itu masih menerapkan jidu. Nah ini kesimpulannya, pandangan tentang menurut para milenial itu ada berbagi 5. Ada yang tidak percaya dan menganggapnya mitos dan dianggap melakukan dosa besar jika mengerjakan atau percaya. Yang kedua, tidak percaya tapi masih menghormati dan menghargai. Yang ketiga yaitu percaya dan menerapkan. Keempat, netral. Ini yang agak bahaya ya, antara percaya dan tidak. Yang kelima yaitu banyak masyarakat masih percaya. Berarti mereka menganggap orang tua itu masih banyak yang percaya. Seperti itu. Mungkin lebih biar nanti kita diskusi aja. Untuk materi ini cukup. Jadi begitu pemaparan dari Mas Tommy tentang pernikahan jidu. Jadi pernikahan jidu ini adalah suatu tradisi yang tersebar di Nusantara Indonesia, yang khususnya terletak di Jawa, yang penyebarannya melalui secara lisan. Mungkin buku-buku pun ya ada yang menuliskan, akan tetapi secara detailnya itu pasti menggunakan lisan, antara dari lisan menurut leluhur terus turun temurun sampai sekarang. Mungkin dari Mas, Mbak, yang hadir semua di sini masih berundel, ada yang ingin ditanyakan, pernikahan jidu itu gimana sih sebenarnya, atau dari pemaparan ini yang belum jelas, monggo bisa ditanyakan kepada Mas. Monggo, santai aja, Marwan. Ini mungkin kalau yang dalam logika yang masuk akal, terjadinya perceraian itu mungkin karena psikologi antara anak pertama dan ketiga itu berbeda seperti itu. Kalau pandangan kasar kami, tapi yang masih menjadi tanda tanya itu terkait dengan kok bisa meninggal yang sebenarnya itu. Mungkin di situ Mas Taufik dapat pernah mendengarkan dari penuturan yang korban atau saksi yang lalu terkait dengan kenapa meninggal, atau di sini karena mungkin salah atau apa seperti itu. Nah, ini mungkin pernah berbicara tadi terkait dengan kamu sudah tanya.
Mungkin ada pertanyaan lagi? Monggo. Ya, monggo. Tidak dari komunitas remaja kalau tanya kalau misalnya pernikahan diri berlaku cuma sesama orang lain juga atau seluruh Indonesia seluruh. Oke, pertanyaan ketiga, monggo. Ini ditanyakan lagi. Kalau misalnya itu pernikahan itu kan tadinya diawali saling kenal dulu ya. Kalau misalnya tadinya nggak tahu ya ini anak nomor berapa, terus akhirnya terjadi itu apa di nanti juga kejadian dan ada apa kejadian terus ada bahayanya gitu. Saya terus terang ya anak saya sendiri saya memang belum pernah dengar saya itu cuma akan dengar kalau ini sama ini baik ini sama ini baik. Kebetulan anak saya yang pertama itu dapat istri nomor 3. Ya mudah-mudahan saja tidak ada apa-apa. Oke, sekarang kita batasi 3 dulu ya, dan tidak Mas Tommy menjawabnya dan cepat ingat gitu. Kalau banyak pertanyaan kan bisa buat lupa kan gitu. Yang pertama pertanyaan dari Mas Dias ya, dari Wisata Pariwisata. Ini pertanyaannya, mengapa kok bisa meninggal, sampai terjadi meninggal itu faktor-faktornya apa? Apakah karena ada gaib yang ikut campur atau gimana? Itu yang menjadi mungkin bisa ditanggapi. Jadi kok dikasih dulu kok bisa sampai meninggal, sampai malah petaka atau ada yang lupa gitu. Ini berdasarkan wawancara saya itu memang perkara hal-hal yang ada di Jawa itu memang penuh mistis dan berbau sir. Sir itu rahasia. Memang secara hal itu nggak bisa dijelaskan secara nalar atau ilmu pengetahuan yang di sekolah-sekolah itu memang nggak bisa di luar nalar lah memang secara gampang. Saya memang tapi memang ada beberapa klien itu memang judul ini kayak yang disampaikan Mas Dio tadi yang kalau secara psikologis itu memang anak pertama dan anak ketiga itu secara psikologis itu memang kalau dicampurkan memang tidak baik gitu secara psikologis. Mungkin kalau memang dari ilmu pengetahuan itu ya, tapi dari kenapa kok bisa sampai meninggal itu memang secara sains tidak bisa dibuktikan. Memang kayak ada hal-hal mistis yang menutupi. Makanya ini kalau berdasarkan wawancara saya kemarin memang katanya itu sir, perkara yang sir, memang dirahasiakan. Dan kenapa kok perkara jin ini atau pernikahan jin ini sangat dampaknya ada itu kenapa? Itu karena sering menjadi gunungan. Gunungan itu omongan. Jadi dari omongan ini, oh itu nikahnya jilu. Oh ternyata itu nikahnya jilu orang itu, anaknya itu. Dari omongan orang-orang ini akhirnya, makanya kalau di Islam kan ada perkataan adalah doa. Nah sebenarnya itulah contohnya itu jadi jilu itu. Konsep jilu itu karena kenapa kok bisa menjadi real? Karena sering diomongin sama orang. Oh anak itu saya jilu, anaknya bapak itu nikahnya kemarin jilu. Karena ada omongan itu dan yang ngomonginnya banyak, nah, akhirnya jadilah jilu. Nah itu lah. Pertanyaan kedua dari Mbak Winda ya. Apakah pernikahan jin itu hanya berlaku di Nganjuk saja begitu ya? Atau di tempat lain juga bisa? Enggak ya, ini pernikahan jilu ini memang milik Jawa, suku Jawa. Enggak hanya di Nganjuk daerah saya, di semua. Kalau setahu saya sih memang di daerah Jawa Timur ya, rata-rata ada. Tapi memang trennya sekarang itu udah masyarakat udah nggak percaya. Tapi kalau di daerah saya sih masih banyak. Nganjuk, Giri, Jombang, Madiun itu masih ada. Tapi sebenarnya ini suku Jawa ya. Tapi nggak tahu kalau di DIY nggak ada ya, nggak ada. Di Jogja, Jawa Tengah kayaknya udah nggak ada. Tapi pada dasarnya ini memang milik suku Jawa, mitos. Kemudian pertanyaan dari Bukadia yang awalnya itu tidak tahu anak pertama dan ketiga dan kemudian sudah menikah, yaitu bahaya atau terjadi seperti itu kemungkinan itu bagaimana?
Gimana tadi nggak tahu gitu ya. Nah, kan dia belum tahu dan sudah terjadi pernikahan itu ya. Nah, mungkin datangnya ke sini itu ingin mencari jawaban, sebuah jawaban, kepastian apakah pernikahan itu mitos itu benar terjadi atau tidak. Mungkin dari Masnya bisa memberikan gambaran atau keilmuan yang bagaimana seharusnya itu lakukan atau tidak. Ini saya dapat tips juga sih dari yang tokoh-tokoh yang saya jadikan narasumber atau wawancara tentang Hindu. Jadi ada tips dan trik agar terhindar dari Hindu ini. Jadi apa ya? Misalnya kan saya anak pertama, setelah saya anak ketiga, pengen ngepet tetap lanjutkan pernikahan kan Hindu. Bagaimana biar ada tips dan triknya agar kita terhindar dari yang kayak tadi apa meninggal atau apalah bencana-bencana itu. Triknya itu gini, jadi kita di apa ya main politik, jangan sampai orang itu tahu bahwa orang lain ya, bahkan keluarga juga sih, jangan sampai tahu bahwa itu pernikahan sih, dibohongin aja nggak masalah. Saya nggak anak pertama, kalau saya anak kedua, gitu. Dibohongin aja nggak masalah. Terus kalau nggak gitu, yang trik kedua yaitu kita pergi ke nikahnya itu nggak usah di daerah itu, pergi ke tempat yang mana mereka nggak percaya jin. Itu kemungkinan besar insya Allah itu aman. Kan karena yang seperti saya katakan tadi ya, jin itu menjadi real dampaknya atau nyata adanya itu karena ya jadi persepsi orang tadi hubungan atau jadi bahan pembicaraan masyarakat itu. Makanya benar-benar real. Kalau di Islam kan setiap perkataan adalah doa. Itu. Jadi yang pertama tadi kita main politik aja, kita ngapusi atau istilahnya membohongi, bujui bahwa kita bukan anak pertama atau anak ketiga gitu. Kedua, pergi ke tempat daerah yang memang nggak ada seperti mitos-mitos itu. Jadi nanti insya Allah itu aman lah, semoga. Jadi sebetulnya kalau menurut Mas Domis, kalau menurut saya sendiri sebetulnya pernikahan Hindu itu semua itu kan tergantung Tuhan kepada Tuhan yang Maha Kuasa kan. Sedangkan mitos Hindu 1, 2, 1 dan 3 itu kan hanya orang-orang sekitar itu yang mengetahui. Orang-orang sekitar mengetahui akhirnya oh itu meninggal karena anaknya pernikahan seperti ini, seperti itu kan dari persepsi orang banyak kemudian mengerucut menjadi satu jawaban itu kan. Nah, akhirnya jawaban dari Mas Tommy tadi yang merupakan sebuah solusi juga. Jadi ketika pernikahan atau apa itu tangganya oke di-share nggak apa-apa, tapi kalau terlebih kepada terlalu mendalam tentang pengantin atau apa itu dirahasiakan. Karena apa? Itu menjadi sebuah privasi kita agar apa? Yang menjadikan persepsi atau mitos-mitos tersebut itu tidak menjadi omongan di orang luar juga. Itu kan merupakan sebuah solusi juga. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari Masnya, mungkin dari Pak yang baru datang mungkin bisa. Ya. Atau mungkin berpendapat. Ya mungkin berpendapat atau pendapat lain. Ya mungkin. Ya mau tanya sama Mas Tommy, kemarin kan penelitiannya di Nganjuk, terus kan tadi untuk apa namanya yang diteliti itu kan dari milenial. Nah sementara untuk yang di Nganjuk sendiri kan pasti ada pemuka-pemuka agama gitu. Misalnya kan tadi Mas dari jurusan sejarah dan budaya Islam. Nah sendiri apakah menanyakan kepada pemuka agama di daerah Nganjuk bagaimana pendapat pemuka agama tersebut terhadap mitos tentang pernikahan Hindu, terus bagaimana pemuka agama tersebut apa ya, misalnya warganya itu banyak yang percaya tentang itu, tapi dari misalnya segi kiai atau ustaz sendiri mungkin kurang percaya dengan mitos tersebut, bagaimana mereka untuk menanganinya? Pertanyaannya seperti itu Mas. Mungkin Mas sudah paham juga mendengarkan banyak menjelaskan pertanyaan dengan padat singkat dan jelas. Mas. Kalau menurut tokoh-tokoh agama di daerah saya dan Nganjuk ya, jadi ada beberapa yang masih menggunakan, ada yang sudah enggak. Jadi memang apa ya? Tapi mayoritas saya berdasarkan pengamatan saya itu sudah sedikit sekali tokoh pemuka agama itu yang menggunakan itu, bahkan malah meninggalkan. Berarti
mayoritas itu pemuka agama udah itu kita nggak usah dipakai, kita pakai syariat aja. Tapi pada faktanya masyarakat itu masih sering menggunakan. Meskipun sebenarnya para tokoh-tokoh agama itu udah nggak semua sih, tapi mayoritas sudah menyarankan nggak usah percaya seperti itu. Gitu. Tapi masyarakat pada kenyataannya realnya itu masih menggunakan. Mungkin dari pendapat pemuka agama itu kan juga berbeda-beda. Mungkin ada yang setuju dan ada yang tidak. Dan setujunya pun itu juga ada argumen tersendiri dan tidak juga ada argumen tersendiri. Dan tadi mungkin juga ada di slide sesuatu yang berbahaya itu. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, ada. Tanggapan nggak? Ya, ada tanggapan. Santai aja. Oke, kalau begitu mungkin saya coba tanya jawab, mencoba memberikan pertanyaan Mas ya. Ya, nggak apa-apa. Sambil memancing, ya, audiensnya. Nah, sini kan khususnya Mas sendiri jurusannya sejarah budaya Islam, gitu ya. Nah, mengenai pernikahan mitos tentang jinu ini, menurut Islam itu seperti apa? Sebagai orang Islam itu harusnya kita bagaimana? Seperti itu Mas. Berarti pertanyaannya bagaimana Islam menanggapi ini? Iya. Kalau saya. Iya. Kalau secara agama Islam terutama memang di sumber hukumnya yang paling utama yaitu Al-Quran dan hadis memang nggak ada ya kayak gitu. Hukum-hukum itu sangat di Al-Quran itu sangat nggak ada banget. Jadi bagaimana kita sebagai muslimah itu menanggapi ini? Kalau maaf ya kalau agak mungkin ada yang berbeda pendapat, nggak masalah. Kalau pendapat saya sih kita sebagai muslim ya tetap berpegang teguh pada syariat, akan tetapi juga kita menghargai adat istiadat yang ada. Soalnya memang kita itu tiap daerah itu mempunyai hukum adat yang berbeda-beda memang. Di Jawa ada sendiri, di Sumatera ada, di Arab. Makanya Islam itu kan rahmatan lil alamin memang. Maksudnya itu kan rahmatan lil alamin kan yang mengikuti daerahnya masing-masing. Maksudnya oke, kita tetap Islam, akan tapi kita juga harus nggak boleh menolak apa yang menjadi adat di daerah tersebut. Jadi tapi kita cukup kalau nggak mau melaksanakan, kita cukup menghargai dan menghormati. Contohnya kan kayak bahkan kalau kita tahu mungkin semuanya udah tahu kayak di Jawa kan ada pasaran, pon, limon itu kan sebenarnya juga tokoh Islam sendiri yang membuat. Saya sebagai kalau mungkin pernah membaca atau mendengar itu kan sebenarnya juga ada sebuah kisah atau perjuangan sendiri bagaimana itu bisa ada pon, limon, wage, kok bisa ada pasar lain, pon, limon. Itu pun sebenarnya juga dari tokoh Islam kita sendiri. Ada kalau dari yang saya teliti itu istilahnya perjuangan masuk ke tanah Jawa itu perjuangan dan nggak bisa asal masuk. Akhirnya Yesus Bakir itu membuat pasaran itu pohon. Jadi intinya kita sebagai orang Islam ya menghormati dan menghargai. Menurut pendapat Mas Tommy seperti itu. Jadi sebagai orang Islam kita tidak meninggalkan syariat-syariat Islam yang diajarkan melalui Al-Quran dan hadis, melalui imam-imam mazhab yang terlebih dahulu. Kita tetap mengikuti tersebut, tetapi kita tidak bisa melupakan apa yang sudah menjadi hukum adat dari kita tempat tinggal kita. Meskipun kita tidak melaksanakan, tetapi kita menghormati adat tersebut. Kalau menurut agama juga pun semua hari itu baik, semua itu hari baik. Gak ada yang hari Rabu, ya kan banyak juga yang berpendapat kalau hari Rabu itu baik. Ya nggak, mungkin ada yang pernah dengar ya hari Rabu itu baik karena apa? Ya banyak sekali kejadian-kejadian tentang nabi-nabi atau apa itu terjadinya di hari Rabu atau di hari Jumat. Sebetulnya ya mungkin itu ada tersendiri, tapi semuanya itu hari baik, tergantung kitanya sendiri percaya atau tidak pada itu. Ini ada pertanyaan lagi, ada yang masih bundel ingin nikah, masih bingung,
Gimana? Mungkin mau sharing di daerahnya gimana, apa cerita kalau tentang pernikahan di daerahnya, mitos-mitosnya. Jadi saya sama suami ini sama-sama dari Nganjuk juga. Jadi saya juga tahu seperti kayak pernikahan itu memang di Jawa Timur khususnya, dan itu memang sangat dipegang oleh masyarakat sana. Dia nggak tahu kenapa. Ya yang kayak dibicarakan Mas Tommy tadi, ada yang meninggal, tapi kan itu kan persepsi orang banyak. Tapi kan yang nggak tahu karena meninggalnya karena sakit, karena apa kan tidak ada yang tahu. Itu hanya persepsi orang banyak, kemudian muncul kepercayaan. Mungkin udah, ayo masih banyak loh waktunya, biar nggak sia-sia datang ke sini. Mendapat pencerahan besok tugas ke awal. Mungkin Mas Malik, halo Mas Malik, daripada penjelasan ada pertanyaan nggak ada? Mereka sering-sering aja, nggak apa-apa, sering-sering tentang pengalaman. Nah, mungkin di sini semuanya tinggal di Jogja ya? Semuanya tinggal di Jogja. Ada yang asli dari luar Jogja, yang berasal dari luar Jogja. Pak, asal asalnya mana? NTB. Di NTB ada nggak? Kayak mitos-mitos kayak gini? Belum tahu ya? Belum tahu. Nanti apa? Kalau nggak ada kepercayaan seperti itu, anak 1, 3, 1, 2 terserah, bebas kan? Kita nggak ada batasan dan tidak ada sesuatu yang buat kita ragu. Kalau di Jawa kan banyak banget yang selain itu kan kayak yang katanya Jawa sama Sunda nggak boleh. Nah, itu. Kalau di daerah saya sama ada lagi Etan kali, Kulon kali, barat sungai, timur sungai nggak boleh. Sungainya maksudnya sungai Berantas itu nggak boleh. Banyak banget sebenarnya, selain situ itu banyak banget. Kalau rumahnya satu jalan tuh boleh. Itu ada juga kalau satu jalan itu pernah guru ngaji saya ketika di Jawa Timur itu ada rumahnya itu sebelah selatan, terus rumahnya jalan, istrinya itu utara jalan, ke barat tidak lebih 1 kilometeran, masih satu jalan. Itu bukan tangga meninggal tapi cerai. Tidak tahu konfliknya apa, tapi bukan, ya mungkin ada faktor sir itu tadi ya, sir itu sesuatu yang tersimpan dan rahasia, hanya zat yang tunggal yang mengetahui. Kita nggak tahu itu sesuatu yang kita percayai dan itu sir rahasia. Dan mungkin ibu tanya lagi, di Jogja ini ada nggak yang mitos-mitos tentang pernikahan itu? Selain kan mungkin mitos ini Jilu itu di Jogja nggak ada ya? Nggak ada. Di sini itu gimana? Apa yang mitos pernikahan itu seperti apa? Kayaknya nggak ada. Oh, nggak ada ya. Jadi kalau mau nikah ya rundingan keluarga, harinya apa, hari baiknya apa, itu aja Bu ya? Ya itu masih ada nggak Bu, kayak apa? Kayak weton-weton. Lebih ke pasangan bisa. Ya kalau kita mau menggunakan dan percaya itu juga ada. Tapi kalau misalnya yang nggak percaya sama sekali juga ada. Tapi kalau misalnya yang masih menggunakan adat biasanya juga pakai ikutan beton. Oh ya. Setiap langkah-langkah upacaranya itu bisa diperhitungkan. Tapi kalau nggak sama sekali juga ya banyak. Jadi lebih terlihat simpel gitu ya. Iya. Rundingan kedua keluarga menentukan betonnya masing-masing, terus menjadi sebuah satu jawaban, harinya apa, terus langsung apa gitu ya. Itu kan lebih simpel karena tidak adanya ketakutan seperti itu. Yang dia langsung saja itu dari baik. So ya, mungkin ada lagi. Padahal sudah dipancing banyak lagi tadi. Pancing banyak pertanyaan lagi. Kalau yang diganti itu yang kena biasanya pengantinnya atau keluarga atau nanti anak-anaknya kalau misalnya melanggar jiru itu. Wah, jauh. Yang kena itu ini saya bicara kasih aja ya, ada tetangga saya itu apa nikahnya dulu, nah itu terus
setelah punya anak itu orang tuanya meninggal. Ada yang seperti itu. Ada yang kasusnya itu setelah menikah itu langsung cerai, tiba-tiba langsung gak harmonis gitu, langsung cerai. Ada yang nikah setelah itu saat mempelai meninggal, nggak ada yang entah yang cowok atau yang cewek, cowok meninggal. Ada yang yang kayak kasusnya tadi, orang tuanya nggak percaya, terus dinikahkan sama orang lain. Akhirnya orang lain tuh beberapa hari kemudian setelah menikahkan meninggal. Jadi masih dalam lingkup itu ya, sanak keluarga. Itu yang dibedakan itu masih dilestarikan itu ya. Iya. Ini juga karena ketakutan orang Jawa Timur itu makanya akhirnya bukan ketakutan. Ya ada yang mungkin ada karena ketakutan, karena menghormati juga, karena warisan leluhur akhirnya melakukan tersebut. Mungkin ada juga yang kalau mungkin buku temannya di sini juga pernah dengar kalau biasanya orang yang peternak atau pasaran lainnya itu wakil ketika meninggal itu mengajak orang. Mungkin pernah dengar buku. Ya biasanya kan itu kan kepercayaan kan ya. Jadi kan bisa dipercaya, bisa tidak, tergantung kitanya mau menyikapi seperti itu. Nah, punya ini sangat antusias sekali ya. Nah, mungkin ayo lagi. Ya, lanjut. Kalau itu mungkin dulu kan kami sudah lapor itu ya. Kayak mental rakyatnya atau dan beberapa cerita lainnya. Kalau kisahnya itu memang itu Pak ya, saya memang sangat kurang info sekali ya, orang-orang sendiri pun juga nggak tahu maksudnya ini awalnya dari mana gitu, kisahnya nggak ada. Cuma kalau yang saya cari tahu itu yang tadi itu kan awalnya itu mengeramatkan angka 3 berdasarkan kisah yang tadi ya, seorang petapa atau itu mencari keberadaan Tuhan terus bertemu dengan sebuah mungkin sosok jin yang menyerupai hewan beladang. Hewan beladang itu ngomong kalau cari Tuhan itu ada di 3 tempat. Mungkin kalau dari segi kisah itu mungkin itu aja Mas. Kalau yang lain kayaknya nggak tahu, nggak ada teman. Ya. Mungkin masih apa ya? Hanya orang tertentu yang mengetahui tadi ya, cerita-ceritanya. Kan juga sebetulnya tradisi lisan atau sejarah lisan itu kan ada dikategorikan 2. Ada yang tradisi lisan itu omongan itu bisa dituturkan secara orang banyak, dan ada yang hanya pada orang tertentu seperti itu kan Mas ya. Karena ke pemukaan rumah saja atau apa. Mungkin hanya orang tertentu. Mungkin juga menjadi sebuah ketakutan untuk agama ketika membuka sebetulnya itu seperti ini. Nah nanti akhirnya membuat ketakutan masyarakat. Akhirnya apa? Ya sembunyikan. Mungkin ada lagi. Nah. Ada nih. Baru terasa ini sudah 1 jam ya. Ngobrol-ngobrol asik. Ya. Masih ingat jam? Masih jam. Sampai sampai. Waktunya masih sampai masih ada 30 menit lagi. Mungkin ada lagi. Tidak ada? Tidak ada. Beda. Kalau itu saya yang coba tanya Mas Tommy. Sebagai di sini kan ada Mas Tommy yang generasi milenial. Bagaimana cara menyikapi tentang adanya mitos tersebut sebagai generasi milenial? Kalau kita generasi milenial acuh terhadap mitos tersebut atau tradisi tersebut, artinya tradisi itu kan akan hilang, gitu kan? Kalau kita mempercayainya dan itu juga ada hal buruknya, nah mungkin bisa digambarkan atau dijelaskan bagaimana kita sebagai generasi milenial. Ditanya bagaimana generasi milenial menanggapi
Menurut saya sih itu sama aja memberikan pilihan ya, dimana menurut saya generasi milenial itu ini baik itu. Kalau memang menurut generasi milenial baik ya dijaga dilakukan. Kalau memang menurut generasi milenial ini buruk ya tinggalkan aja nggak apa-apa. Jadi karena para generasi milenial kan memang generasi yang sudah pandai melek dengan pengetahuan dan juga teknologi, itu bisa lah memilih-milih. Jika memang menurut mereka ini bagus dan baik ya pertahankan, jaga, dihormati, dirawat. Kalau memang udah menurut mereka buruk ya udah tinggalin aja. Ada dua opsi tadi ya, tapi sebagai warga negara masyarakat ya yang tadi pertama diucapkan itu kita harus menghormati. Jika ada orang yang mempercayai kita meskipun kita tidak percaya kita menghormati. Ya mungkin kita cukupkan saja ya pertemuan pada sore ini atau semester ini. Semoga penjelasan dari Mas Imam Bastomi bisa memberikan wawasan tambahan ilmu ketika Mas semua kita akan melaksanakan pernikahan atau semoga bermanfaat. Dan saya mewakili komunitas Jejak Kisah dan Museum Budaya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya pada sore hari ini, dan kita doakan semoga Museum Budaya menjadi museum pilar ya, museum pilar utama menjadi melestarikan budaya-budaya, tradisi-tradisi dan barang-barang atau sejarah yang ada di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi